Pembacaan kita pada hari ini adalah dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23, yang mana Bapak Ibu pasti sudah baca. Saya akan mengambil dari ayat yang ke-17. Dalam pertemuan-pertemuan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kalau judulnya atau tema serakah versus tahan uji. Di dalam kehidupan ini pasti ada manusia yang serakah. Pasti ada manusia yang selalu dilihat dari sisi negatifnya. Saya mau ngambil satu contoh. Satu kali seorang pemilik tanah, dia berkata kepada seorang anak muda, apakah kamu memiliki tanah yang luas? Lalu dijawab, saya tidak punya tanah yang luas. Apakah kamu menginginkan tanah yang luas? Lalu dijawablah sama si anak muda ini, memang dari dulu ketika saya melihat tanah dari Tuhan, maka saya mempunyai keinginan untuk memperoleh tanah yang lebih luas lagi. Maka si tuan tanah ini pun mengatakan, kalau begitu saya akan berikan kepadamu dengan syarat, apabila kamu dapat mengelilingi 40 hektar, maka kamu mendapatkan 40 hektar tanah dari saya. Tapi apabila kamu dapat berkeliling 50 hektar, maka kamu akan mendapatkan 50 hektar. Si anak muda ini pun bersemangat, senang, karena bisa dia bayangkan kalau mendapatkan 50 hektar atau 500.000 meter persegi, maka dia sudah mempunyai rencana-rencana. Dia mengelilingi dengan semangatnya yang tinggi. Dengan kata lain, bahwa dengan keserakahannya karena tidak mau bersyukur atas tanah yang dia sudah punyai. Dia kelilingilah dengan harapan bisa mengelilingi sampai 50 hektar. Apa yang terjadi? Memang dia dapat menyelesaikan keadaan tersebut. 50 hektar dia boleh kelilingi tanah itu. Dia merasa senang, dia merasa bangga karena mendapatkan 50 hektar. Tetapi Bapak Ibu yang Kristus kasihi, ternyata si anak muda ini dalam keserakahannya mati. Ada hal yang boleh disampaikan di sini ketika berbicara tentang tahan uji. Frank memiliki sebuah kotak peralatan yang penuh dengan pisau dan alat pahat yang disediakan khusus karena kegemarannya memahat kayu. Peralatan yang paling disukainya adalah pisau pahat multiguna buatan Jerman. Ia telah mengasahnya berulang kali, namun pisau itu masih tajam. Saya akan sedih, kata Frank sambil memandang pisaunya dengan rasa sayang. Apabila pisau ini sudah menjadi sangat tipis sehingga tidak dapat diasah lagi, maka saya tidak punya pisau pahat lagi. Seperti semua alat pahat yang baik lainnya, pisau itu terbuat dari baja yang tahan uji untuk menghasilkan logam yang tahan lama. Logam mentah dimasukkan ke dalam peleburan logam dan diberi panas yang sangat tinggi. Dengan panas yang sangat tinggi, setelah berpijat terang, logam putih yang panas itu dipertahankan pada temperatur yang tepat
sehingga akhirnya menjadi baja yang tahan uji. Namun setelah dingin, baja itu terlalu lunak sehingga mudah bengkok ataupun terlalu keras sehingga mudah patah. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasih, kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa boleh dikatakan jemaat di Korintus ini diberikan peringatan yang keras oleh Paulus. Sama ketika kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12 yang saya baca. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah ketika Paulus melihat ternyata jemaat Korintus ini sudah terpecah-pecah, sehingga ibadah mereka adalah ibadah yang sudah tidak murni. Yang dalam ayat yang ke-17 tadi dalam bahasa Inggrisnya adalah when you come together it is not for the better but for the worse. Itu mau dikatakan demikian, bahwa ibadahmu itu tidak mendatangkan kebaikan, karena malahan mendatangkan keburukan. Karena ibadahmu itu adalah ibadah yang senantiasa berpaling kepada satu prinsip. Kalau dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 12, aku dari golongan A, aku dari golongan B, maka kamu semua akan mengikuti contoh dari mereka. Sehingga Paulus katakan, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Paulus mau menegur jemaat Korintus bahwa harus memahami ibadah itu adalah kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Umumnya apakah kalau firman Tuhan ini dikatakan ada pengelompokan tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, tetap ada terjadi dalam kehidupan kita. Dalam ayat 20 disampaikan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan. Itu mau mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-20 tersebut, bahwa apa yang mau disampaikan Paulus, when you come together it is not the Lord's Supper. Ini adalah suatu teguran yang sangat keras tentang ibadah kepada Tuhan untuk jemaat Korintus, ibadah yang tidak murni. Dan Paulus tahu itu jugalah yang terjadi kepada orang Israel. Saudaraku, firman Tuhan ini membukakan hati dan pikiran kita. How worshiping God changes our lives and transforms us. Bagian ini mengingatkan kita setiap kali kita berbakti, menyampaikan firman Tuhan, setiap kali kita berdoa, memberikan persembahan, kita melayani. Tidak boleh ada selfishness dalam setiap hati demi untuk kita sendiri dan bagi kita sendiri. Itu semua adalah untuk Tuhan. Jadi buanglah apa yang merupakan satu gambaran dari Paulus, yaitu serakah dan tahan uji. Ketika kita memasuki ruang ibadah, apa yang kita punya dalam tubuh kita memang adalah kita punya. Tetapi ketika kita memberikan sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan, maka persembahan tersebut milik Tuhan. Jadi terima dan bersyukurlah selalu terhadap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan biarlah kita selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan jatuh miskin, kita tidak akan sengsara.
ketika kita tahu apa yang kita punya, kita berikan pada Tuhan, pada akhirnya milik Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.